Halo, saya Diri Syarizal, CEO Retail Team Indonesia. Kita, ini video tidak akan diedit-edit ya. Bicara tentang simpul eh, hubungan antara Prabowo dengan Jokowi. 100 hari pemerintahnya Prabowo, banyak para pengamat media mengatakan bahwasanya Prabowo sudah mulai meninggalkan Jokowi, ya kan? Prabowo sudah mulai meninggalkan Jokowi karena banyak beberapa program-program yang mereka anggap misalkan kayak penghematan, kemudian eh, katanya menghentikan beberapa proyek-proyek strategis nasional, infrastruktur dan sebagainya. Ini menandakan bahwasanya Prabowo sudah mulai meninggalkan Jokowi. Kalau saya punya point of view yang berbeda, karena kalau saya sih analisanya sangat simpel atau sederhana sekali. Prabowo ketika terpilih sebagai presiden, dia mengatakan saya dipersiapkan oleh Pak Jokowi sebagai presiden. Kemudian disambut pembicaraannya waktu itu Bung Dasko dengan, saya tidak tahu, ada podcast dengan Rossi apa siapa, bahwasanya yang meminta Gibran sebagai wakil presiden Prabowo adalah Pak Prabowo sendiri sampai 5 kali. Dan kemudian beberapa partai di Kim waktu itu juga menyetujui akhirnya bahwasanya wakil presidennya Prabowo adalah Gibran. Jadi ini bukan semata-mata keinginan Jokowi. Kalaupun ini sudah dihadapkan kepada Jokowi, kemudian Jokowi tidak punya pilihan lain, dan ada lagi benang merahnya ketika ada podcastnya Bung Don Basko apa siapa ya dengan Total Politik, itu mengatakan bahwasanya Jokowi pernah mengatakan dia mendukung Prabowo karena ingin mencari orang yang bisa kerja. Nah, cluenya di sana ya. Karena menurut dia, kesimpulannya Bung Don Basko, Bung Don ini, bahwasanya Bung Anies dan Ganjar tidak bisa kerja, misalnya gitu kan. Makanya Jokowi ingin menjatuhkan pilihan ke Prabowo. Makanya waktu itu Pak Jokowi ingin mempertemukan Pak Prabowo dengan Ganjar. Artinya Jokowi ingin menyiapkan Prabowo sebagai presiden, suatu saat nanti Ganjarlah yang akan menggantikan Prabowo. Sebenarnya ini settingan yang sangat smooth sebenarnya jika PDIP mau menerima skema ini. Akan tetapi faktanya PDIP tidak mau menerima skema ini. Akhirnya Jokowi tentu punya pilihan sendiri. Kalau melihat ini adalah, kita melihat dari sudut pandang Jokowi bicara tentang kebangsaan ya. Negara ini akan seperti apa. Dan di kepala dia juga tidak mungkin memunculkan Gibran di awal ya untuk menjadi wakil presiden Prabowo karena tidak ada settingannya. Tapi karena sudah tidak ada pilihan lain dan partai juga tidak setuju Erick Thohir, kemudian Yusril dan sebagainya, itu kan omongan orang partai semua nih, ya kan? Nah, akhirnya melalui keputusan MK ditetapkan bahwasanya boleh seseorang menjadi calon presiden atau wakil presiden dengan usia di bawah 40 tahun, tetapi dia pernah menjabat sebagai pejabat publik, wali kota atau gubernur dan sebagainya. Akhirnya ini terwujud. Nah, dari simpul ini kita sudah tahu ini simpel ya, sederhana banget. Ini yang pertama dulu. Ada pengakuan Prabowo, ada pengakuannya Bang Dasko, dan ada pengakuan beberapa petinggi-petinggi partai politik. Kemudian setelah Prabowo jadi presiden dan pembentukan kabinet, akhirnya di sana pun ada yang namanya Opung Luhut. Nah, Opung Luhut ini kita sudah sama-sama tahu adalah orang dekatnya Jokowi selama 10 tahun. Kita sudah sangat tahu, makanya dipanggil Lord Luhut misalnya sebagainya, karena kalau ada masalah apa-apa dengan negara ini, Jokowi selalu mengajak Opung Luhut untuk sebagai tangan kanannya. Dan kita juga melihat dari beberapa video-video
saya teringat dengan podcastnya Opung Panda. Ketika Jokowi ingin mengangkat Luhut, orang yang tidak setuju dengan Luhut adalah Megawati, JK, dan Surya Paloh. Tetapi Opung Panda bilang waktu itu, kamu kan punya hak prerogatif sehingga diangkat Opung Luhut. Artinya Jokowi punya hubungan yang sangat dekat dengan Luhut. Nah sekarang dalam pemerintahannya Prabowo, Luhut menjadi ketua Dewan Ekonomi Nasional. Ini orang dekat Jokowi sekarang menjadi orang dekatnya Prabowo juga, ya kan? Ini simpulnya ya. Prabowo dan Jokowi diwakili oleh Gibran di bawahnya. Kemudian ada lagi Dewan Ekonomi Nasional. Ini ada lagi yang menarik. Pak Hendro Priyono. Pak Hendro Priyono ini orang dekat dengan Luhut, orang dekat dengan Prabowo, dan juga dekat dengan Jokowi. Makanya akhirnya di sana ada utusan yang namanya Dias Hendro Priyono sebagai Wakil Menteri Lingkungan Hidup. Ini orang ini, lingkaran inilah yang menguatkan mereka. Ini simpul-simpulnya menurut saya di situ. Ditambah lagi simpul yang menarik yang sempat jadi bahan pembicaraan di beberapa total politik dan sebagainya, Budi Gunawan. Pak Budi Gunawan ini juga adalah orang dekatnya Jokowi. Bahkan Opung Panda sendiri mengakui bahwasanya Jokowi pernah bilang Pak Budi Gunawan ini baik banget sama saya. Nah artinya Pak Budi Gunawan yang dulunya sempat dicalonkan sebagai Kapolri karena ada beberapa kasus waktu itu dan dia pra peradilan menang, akhirnya kepala BIN sampai 10 tahun ya, sampai di akhir jabatan presiden maksud saya. Berarti ini kan orang yang bertahan 10 tahun ini adalah orang-orang dekatnya Jokowi. Opung Luhut, Pak Budi Gunawan, Bu Retno ya. Kemudian kalau Bu Retno nggak tahu ya, mudah-mudahan kayak dari awal ya, kalau nggak salah dari awal. Kemudian Bu Sri Mulyani, Pak Basuki ya kan, Pak Budi Karya dan sebagainya. Ini ada orang-orang yang bertahan selama Jokowi jadi presiden. Mereka bertahan di kabinet selama 10 tahun. Ini berarti orang-orang yang dekat dengan Jokowi, ya kan? Nah, simpul-simpul inilah sebenarnya yang menurut saya tidak akan mungkin Pak Prabowo meninggalkan Jokowi. Akan tetapi kalau mereka berbeda dalam kepemimpinan dan dalam memimpin kinerja, memimpin kabinetnya, itu pasti gak mungkin lah sama dengan Jokowi ya kan. Dan mungkin juga ada yang berbeda gebrakannya. Bisa juga ada namanya, oh tidak sesuai dengan arahnya Jokowi dulu, bisa saja, itu gak ada masalah. Tetapi kalau langsung tinggalkan itu gak akan mungkin terjadi. Itu tidak akan mungkin terjadi menurut saya dalam konteks yang mungkin setahun, 2 tahun, 3 tahun, atau mungkin sampai 5 tahun ke depan. Kecuali ada kasus-kasus tertentu, kasus yang luar biasa, mungkin dengan Gibrannya atau dengan Opung Luhut dan sebagainya, kita tidak tahu, bisa saja itu terjadi. Tetapi sekali lagi, Pak Prabowo ini kan ABRI, ya, patriot, prajurit, ya, orang yang selalu memegang teguh. Dan dalam sejarahnya, dalam tracknya Pak Prabowo ini bukan orang yang sering berkhianat, ya, bukan orang yang mengkhianati orang lain. Jadi tracknya begitu. Dan ini bisa kita lihat, gak mungkin dia akan melakukan itu. Dia akan menghormati semua orang, ya kan? Bahkan dalam kabinetnya saja, yang sebenarnya kita juga tidak terlalu senang ya, tidak terlalu suka juga dengan sebanyaknya kabinet sehingga membengkak gitu ya. Dan akhirnya efisiensi dari reformasi birokrasi pun kita juga pertanyakan. Tapi karena Pak Prabowo malah ingin mengajak semua orang untuk gotong royong menyelesaikan permasalahan bangsa ini. Nah, jadi menurut saya simpulnya, dengan simpul-simpul yang tadi, ada Jokowi, Opung Luhut, Hendro Priyono, Budi Gunawan, Gibran, Dias Hendro Priyono, dan beberapa menteri-menteri kepercayaan Jokowi yang sebelumnya bersama Jokowi sekarang dengan Prabowo, itu sudah menjadi bukti yang sangat kuat bagi kita untuk tidak lagi mempercayai tentang isu-isu tentang Prabowo akan meninggalkan Jokowi. Tetapi isu ini selalu menarik karena isu ini kan clickbait. Jadi kalau media, pengamat akan membicarakan ini terus menerus, menurut saya sampai 5 tahun ke depan, diskusi tagline Prabowo meninggalkan Jokowi ini nggak akan pernah selesai, pasti akan ada terus. Tak
jamin sampai 5 tahun ke depan. Itu. Oke, itu aja menurut saya. Menurut saya sih sangat simpel dan sederhana aja memahami konteks ini. Tidak perlu yang rumit-rumit dan ribet. Salam, saya Adrian Syahrizal, CEO Retail Team Indonesia. Salam Indonesia sehat. Salam Indonesia bijak.